Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bergabung di SMP Negeri 32 Gresik atau SMP 4 Cidayu. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pagi hari ini kita belajar melalui daring. Yaitu materi hari ini adalah materi ilmu pengetahuan alam atau yang disebut IPA kelas 8. Nah, materi ini diawali dengan bab pertama, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Anak-anak, langsung saja kita melanjut ke konsep gerak. Ya. Bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Nah, lintasan ini dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak teratur. Namun pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Langsung saja kita lihat, itu nomor 1, gerak lurus. Coba hitung. Ibarat rumah kalian lurus dengan sekolah. Berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah? Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Kita ambil contoh. Jika diukur jarak dari rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Karena berangkatnya ke sekolah 2 km, pulangnya juga dari sekolah ke rumah 2 km, sehingga di jumlah keseluruhan itu yang ditempuh kamu lakukan setiap hari dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah adalah 4 km. Namun perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Nah, mengapa demikian? Nah, ini jawabnya anak-anak. Kalian pergi ke sekolah jaraknya kan 2 meter. 2 km. Pulangnya juga gitu. Pulangnya dari sekolah ke rumah juga jaraknya 2 km. Sama dengan 0 km. Ini anak keliru, anak-anak semestinya kilometer ya, kilometer. Pergi ke sekolah jaraknya 2 km, dikurangi pulang dari sekolah juga 2 km sama dengan 0 km. Maaf anak, salah ketik. Di sini ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan mempertimbangkan posisi awal, akhir benda. Jadi kita harus tahu jarak adalah merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan mempertimbangkan posisi awal, akhir benda. Nah, sekarang pikirkan perjalanan saat kamu pergi dari rumah ke sekolah. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimanakah kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Nah, sekarang perhatikan gambar 1.3 halaman 5 buku paket ini anak. Nih.
Ini gambar 1.3 halaman 5 pada buku paket IPA. Itu lebih jelas. Contoh, tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter. Ya. Nah, jarak 30 meter. Ya, 30 meter. 30 meter jarak ini simbolnya S ini anak-anak S. Jarak 30 meter ini simbolnya S. Terus dalam waktu 6 sekon. Sekon itu simbolnya T, ini waktu 6 sekon. Nah, berarti di sini tadi betul anak-anak meter ya, meter. Kita lihat dulu. Nah, ini jarak ke sekolah 2 meter dikurangi pulang dari sekolah 2 meter. Hasilnya 6 meter, ini berarti betul meter ya. Jadi saya ulang, contoh tampak seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter, ini simbolnya S. Dan waktu 6 sekon, T. Dalam kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Jadi jarak dibagi waktu sama dengan F ini, 5 meter. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian kerjakan anak-anak ya, kerjakan tugas halaman 5 ya. Kerjakan pada gambar 1.3 di rumah tentang jarak dan perpindahan dengan memakai rumus di atas ya. Ini saya ambil satu contoh ini ya, yang ini 0 sekon dan 5 meter. Contohnya gini, diketahui jarak ini 5 meter. Terus waktunya ini 0 meter. Ditanya kecepatan. Rumusnya kecepatan atau F sama dengan S atau jarak dibagi T atau sekon. Nah, saya buat seperti ini anak-anak ya. 5 ini S jarak, yaitu 5 ini. Dan dibagi T waktu sekon. Ini 0 dibagi 0, 0 ya, sama dengan 0 meter. Jadi kecepatannya ya 0 meter karena sekonnya waktunya 0 meter. Nah, untuk itu anak-anak tugas di rumah dilanjutkan. Yang ini 2 sekon, 4 sekon, 6 sekon. Ini kerjakan sesuai dengan contoh ya, sesuai dengan contoh ini anak-anak. Contohnya yang diberikan bermain di sini contohnya. Nah, saya ulangi, tugas di rumah kerjakan pada gambar 1.3 tentang jarak dan perpindahan dengan memakai rumus di atas. Nah, rumus ini V sama dengan S dibagi T. Mungkin anak-anak sudah paham. Pelajaran ini saya kira cukup dan semoga cukup jelas dan dimengerti. Saya akhiri anak-anak pelajaran hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.